Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di video hari ini gue mau review sebuah mouse yang udah terkenal dengan keyboard-keyboardnya yang prestigious dan juga populer di kalangan entusias maupun di kalangan umum. Dan mouse itu adalah Noir M1. Jadi gue udah pakai mouse Noir M1 ini sejak awal dia rilis. Jadi sampai sekarang itu udah terhitung sekitar 1,5 sampai jalan 2 bulan lah ya. Jadi selama hampir 2 bulan mouse ini jadi daily driver gue. Dan gue mau sharing pengalaman gue sekaligus review gue terhadap mouse ini selama pemakaian lebih dari sebulan. Selain itu gue juga mau ngingetin kalau gue itu adalah seorang pengguna mouse ergo, alias mouse yang bentuknya ergo yang melengkung gitu dibanding yang mouse ambi. Dan mouse ini adalah mouse ambi. Jadi di review ini gue bakalan ngasih lihat sudut pandang gue terhadap mouse ambi dari sudut pandang seorang pengguna mouse ergo. Jadi sebelumnya di setiap pembelian mouse Noir M1, di boxnya itu kalian akan dapat mouse-nya itu sendiri yang berbodinya itu bolong-bolong alias honeycomb. Terus ada kabel Type-C paracord juga, ada wireless dongle receiver, ada juga shell yang bisa kalian pakai untuk bikin look mouse-nya jadi solid dan nggak bolong-bolong, mouse fit pengganti, dongle wireless yang terletak di dalam shell mouse-nya, dan tentunya buku manual dan kartu garansi. Jadi mouse Noir M1 ini pada dasarnya adalah sebuah mouse gaming wireless yang didesain Noir dengan membawa slogannya yang ngegabungin purpose, gaming, dan kerja. Hal ini kelihatan banget dari desain Noir M1 yang super sleek, kecil, dan kalau dipakein shellnya yang solid bener-bener nggak kelihatan kayak mouse gaming. Nah, Noir M1 juga datang dengan 2 pilihan warna, hitam yang kelihatan stealthy banget dan putih yang kelihatan minimalis abis. Nah, gue pribadi pilih yang warna hitam karena mouse gue yang sebelumnya itu adalah warna putih dan gue nyadar kalau mouse warna putih itu agak gampang kotornya ternyata. Jadi gue hitam aja milihnya. Tapi jangan salah, walaupun mouse ini nggak flashy, dibalik looks-nya yang minimalis dan stealthy, mouse ini speknya lumayan gahar juga. Sensor mouse ini adalah sensor flagship mouse gaming pada umumnya yaitu PMW3370. Terus switch-nya juga pakai yang Kiel GM8.0 dan encodernya pakai TTC Gold. Selain itu, Noir M1 ini juga nggak jauh-jauh dari filosofi Noir dan barang-barangnya, yang mana artinya dia itu punya 3 mode konektivitas, yaitu wire Type-C, wireless 2.4 GHz pakai dongle, dan juga Bluetooth 5.0. Nah, keberadaan Bluetooth ini adalah hal yang paling ngasih mouse ini edge dibanding mouse-mouse lain yang jadi saingannya waktu dia rilis. Tapi nanti bakal gue bahas lagi tentang Bluetooth ini. Walaupun Noir ngedesain M1 ini dengan purpose untuk terlihat minimalis dan stealthy, Noir M1 ini tetap ada programmable RGB di bagian belakang dan di bagian scroll wheel-nya. Dan juga bisa dikontrol secara penuh lewat software-nya. Tapi pun RGB-nya menurut gua nggak norak-norak amat selama nggak pakai shell yang bolong-bolong. Noir M1 sendiri punya 3 extra button, 1 di atas dan 2 di bagian kiri yang semuanya bisa diprogram lewat software. Tapi secara default, yang tombol di atas adalah tombol buat naik turunin DPI defaultnya. Nah, Noir M1 ini punya baterai sebesar 300 mAh buat wirelessnya dan bisa tahan untuk pemakaian tanpa RGB selama 70 jam kurang lebih, dan kalau mau pakai RGB itu tahannya 15 jam kurang lebihnya. Selain itu, Noir M1 juga udah punya polling rate yang up to 1000 Hz buat konektivitas wired dan juga wireless dongle 2.4 GHz-nya. Cuman buat yang Bluetooth sayangnya masih belum 1000 Hz dan itu kerasa banget, tapi bakal gue bahas nanti lagi. Oke, jadi kan udah gue jelasin secara garis besar spesifikasinya. Bisa disimpulkan kalau Noir M1 ini secara spesifikasi adalah mouse flagship yang bisa bertanding di pasar mouse gaming lokal. Walaupun status Noir M1 ini adalah mouse pertama dari Noir. Nah, sekarang gue mau bahas tentang pengalaman pribadi gue dalam memakai mouse ini selama sebulan lebih. Yang pertama mau gue bahas adalah shape atau bentuknya. Karena memang hal yang bikin gue paling nyaman dalam memilih mouse dalam pakai mouse sebagai daily driver itu ya yang paling utama adalah bentuk atau shape-nya. Mouse-nya bisa terbilang lumayan kecil dan first impression gue pas megang mouse ini adalah damn, bentuk dan ukuran mouse-nya itu pas banget sama tangan gue. Grip gue sehari-hari selama pakai mouse ini adalah fingertip grip dan gue merasa cocok banget dan enak banget sama mouse-nya. Nah, biasanya itu gue butuh seminggu atau 2 minggu untuk adaptasi terhadap mouse baru. Cuman untuk adaptasi ke Noir M1 ini, it literally only took me 3 days. Bener-bener cuma 3 hari doang buat gue untuk nyesuaiin diri gue sama mouse ini. Keren banget sumpah. Untuk beratnya, karena nggak beda jauh banget beratnya sama mouse gue yang sebelumnya, di angka 69 gram untuk shell bolong-bolong dan 70 gram untuk shell solid, gue cukup comfortable sama beratnya. Ngomongin soal shell,
left click dan right clicknya itu bisa di disassemble masing-masing, jadi bisa di mix and match sesuka hati dari yang bolong-bolong sama yang solid. Menurut gua, mouse ini cocok banget sama orang-orang kayak gua yang punya tangan kecil dan jari-jari bantet. Karena dengan grip apapun yang lu pakai, bentuk mouse-nya nggak nge-restrict pergerakan tangan lu sama sekali. Nah, tentunya untuk pemakaian sehari-hari, gue pakai konektivitas 2.4 GHz wireless-nya dan kabel paracord-nya untuk wired-nya kalau misalnya baterainya lagi habis. Nah, untuk fitur Bluetooth-nya, itu gue pakai kalau misalnya mouse ini lagi gue bawa kemana-mana, misalnya ke kantor ataupun kalau gue kerja di cafe. Dan gue kasih tahu sekarang, fitur Bluetooth-nya itu benar-benar berguna banget buat kalian yang males untuk copot pasang dongle ataupun bawa kabel kemanapun kalian pergi kalau misalnya kalian mau bawa mouse. Untuk Bluetooth-nya gue nggak ngerasa ada delay sama sekali kalau buat dipakai buat kerja ya. Cuman yang nggak tahu kalau buat main game mungkin kerasa lah ya delay dan nggak responsifnya. Cuman untuk kerja ini Bluetooth-nya udah mantep banget, udah nggak kerasa delay dan dia itu works well on most surfaces. Jadi kayak di permukaan misalnya nggak ada mousepad di meja doang itu dia bisa dengan lancar nge-tracking kursornya. Jadi kalau misalnya kepepet gak ada mousepad, ya M1 ini bisa manage. Sumpah gue tuh nggak bohong kalau misalnya gue bilang fitur Bluetooth di mouse ini tuh berguna banget karena yang kalian tahu di tahun 2022 akhir di kuartal 3 ini gue yakin pasti udah banyak banget yang back to office ataupun back to school, back to college, apapun itu pokoknya yang mengharuskan kalian untuk kerja di luar rumah. Dan apalagi kalau kalian kayak gue yang punya setup dan ada USB hub-nya dan nggak mau kalau misalnya copot pasang dongle di USB hub yang udah gue umpetin biar nggak kelihatan di meja gue, ya fitur Bluetooth ini tuh berguna banget buat kalian. Untuk pakai fitur Bluetooth sendiri tuh gampang banget. Tinggal switch ke mode Bluetooth, terus pencet tombol pairing yang ada di sampingnya sampai scroll wheel-nya itu kedap-kedip. Kalau udah kedap-kedip, artinya dia itu udah masuk mode pairing dan tinggal di-connect sama device yang mau kalian connect. Entah itu laptop, iPad, ataupun yang lainnya. Nah buat main game udah nggak bisa dipertanyakan lagi kalau mouse ini enak banget buat dipakai, apalagi beratnya itu ya nggak jauh beda sama mouse gue yang sebelumnya, jadi gampang banget buat adaptasi. Sensornya juga udah flagship di PMY 3370, jadi buat tracking, buat flicking, buat apapun itu, gue rasa ini pasti udah oke banget di harganya. Hanya jangan taruh ketek di atas desmat. Enggak gini Pak. Gini. Tahu tuh biasanya kayak gitu. Enggak, gini. Jadi ditonjokin gua men. Ini kibarnya jauh tuh nyampe tapi au. apa ini? Nih atasnya. We have a new kill leader. I can't wait to meet them. Nampar. Ini lapor. Apa tuh? Kill dulu. Sabar. Satu lagi ya. Nice. Udah nggak ada Pak. Udah nggak Lu ada. bayangin era Gua terjebak lampunya dan mendengarkan silang. sekali doang tadi. Aku pernah sekali doang. Gua pernah. Lagunya gimana sih? Hati-hati di jalan, jangan tinggal di jalan. Oh iya. Gua masih apa lagi dikit-dikit. Nah brainwash aja. Waipok, why? Namanya aja Waipok. Itu malu anjir. Woi pok. Iya kalau kata anak-anak MLI bilangnya panggilannya Waipok. Wih, iya Coba. dong. Oh bus deh ini ada Jadi boncengin lek gua kan. Terus udah belok sampai udah. Kita baliknya tuh di deket tubuh salah. Tunggu mereka langit Tugu yang ada selang yang bawah nggak ada. salah itu. Ah. Selang gondol itu, iya. Memang begitu. Memang Iya, kan dari arah Depok mau ke Depok lagi, memang gitu. Itu kan lagi deket mall. Harusnya Iya. jangan situ. Harusnya nggak dijauhin. Tapi nggak bisa ya. Udah deket lampu merah soalnya ya. Udah jauh banget ini kalau nggak jalan itu bakal ke depan zona kayangan sana jauh banget. Iya. Polisi cepetnya. Jangan awal. Soalnya Depok tuh Karena yang lambat. Soalnya itu kasus kejadian itu sama kayak di
Tahu gue nih. Shit, anjing sakit banget. Lami Desi. Kapling. Breaker ke bawah. Udah nggak bisa diselesain lagi tuh. One down. Lebih parah lagi sebenarnya. Buat gue kalau Kalau tahu. tahu banget. Satu lagi bos. Kalau nggak kalau depan Nice. Kan ada jalur cepat sama jalur lambat dulu nggak ada. Ya, walaupun mouse ini punya fitur Bluetooth, gue tetap bisa bilang kalau kalian mau main game pakai mouse ini, tetap pakai aja yang wireless dongle 2.4 GHz-nya. Dan ngomongin soal wireless dongle, karena ada receivernya juga dia, jadi kalian bisa aja tuh receivernya dipasang di kabel paracord-nya, terus dongle dipasang ke situ. Karena semakin deket dongle sama mouse-nya, itu delay-nya akan semakin gak kerasa, apalagi buat indera manusia. Overall untuk harga 800.000 doang, feel, bentuk, estetika, spesifikasi, apapun itu, gue bisa bilang Noir M1 ini adalah one hell of a gaming mouse. Especially karena M1 ini adalah mouse pertama dari mereka atau dari Noir Gear. So jelas aja gue punya high hopes untuk mouse Noir yang selanjutnya. Karena kalau mouse pertama mereka aja udah sebagus ini, ya who's to tell mereka nggak akan bisa jauh lebih bagus lagi di mouse yang selanjutnya. Oke, jadi itu aja untuk review gue terhadap Noir M1. Thank you banget semuanya udah nonton. Kalau misal kalian suka videonya silahkan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misal kalian nggak suka videonya silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video-video dan live stream gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Kalau misal kalian mau ngobrol sama gue, boleh juga masuk ke Discord gue yang linknya juga udah gue taruh di bawah. And that's it. Itu aja untuk video hari ini. Terima kasih semuanya udah nonton. It's been your boy Tommy. And as always, peace out.